Baik ya, kita mulai. Apakah suara saya terdengar? Dengar Pak. Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita masuk ke materi keempat ya, yaitu tentang reformulasi. Jadi sebenarnya ini sudah saya singgung di pertemuan pertama tentang reformulasi obat, tapi pada pertemuan kali ini akan saya jelaskan lebih detail apa saja yang harus kita lakukan ketika proses reformulasi obat. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi ya, seperti biasa kita cek dulu ya tugas kalian. Oh ya, untuk absensi, linknya sudah saya share di Classroom. Silakan absen. Tolong diperhatikan petunjuk absensi ya, bahwa yang saya hitung itu adalah mahasiswa yang mengisi absensi 5 menit sebelum perkuliahan sampai 15 menit setelah perkuliahan. Jadi kalau kalian nanti absennya terlalu cepat, maka tidak terhitung. Lewat dari 15 menit juga tidak saya hitung. Karena ini saya mau post linknya satu hari sekali saja ya, karena kan kita cuma satu classroomnya untuk kelas A, B, dan C, sehingga lebih meminimalkan waktu saya untuk posting absensi. Di yang tolong dibaca petunjuk absensinya sebelum melakukan absensi. Ya. Sebelum kita masuk, kita akan bahas dulu tugas kita minggu kemarin ya. Ini ada beberapa yang saya pilih secara random. Nanti kalau kalian merasa berbeda jawabannya, boleh berpendapat ya. Apakah sudah dapat terlihat ini? Sudah terlihat ya? Sudah Pak. Baik ya, ini ada jawaban dari teman kalian, Ulfa Khairunisa. Soalnya kemarin kayak nggak ditulis nggak apa-apa ya, boleh. Tinggal pertama kan kita dipinta untuk menghitung BSA-nya terlebih dahulu, kemudian mencari dosis minimal ya. Nah, perlu kalian ketahui, di soal yang saya share kemarin, itu dosisnya sudah untuk anak-anak. Betul ya? Sudah dosis anak-anak. Jadi kalian hanya perlu membandingkan beratnya saja. Kalau dosis untuk berdasarkan usia, yang kita latihan di praktikum itu kita konversikan dulu karena dosisnya untuk dewasa gitu kan ya. Oke, untuk BSA ini saya rasa benar ya jawabannya ya. 25 ini beratnya kali 120 tingginya, kemudian dibagi 3.600 diakarkan, hasilnya adalah 0,91 meter persegi ya. Jadi ini adalah luas permukaan tubuh anak tersebut, kemudian dibagi dengan luas permukaan tubuh orang dewasa, boleh 1,75, boleh 1,73, tidak masalah. Kemudian dikalikan dosis, ya, sehingga diperoleh dosis minimal untuk anak tersebut adalah 15,6 mg per mili untuk anak di berat tersebut ya. Kemudian volumenya tinggal dibagi saja ya, karena yang ada itu adalah 30 mg per mili. Ya berarti 15,6 dibagi 30 ya. Kemudian hasilnya adalah 0,52 mili. Sama semuanya jawabannya. Coba kita lihat lagi teman kalian yang lain. Ini sudah terlihat juga ya. Miralda Zahra. Oke, jawabannya sama ya. Jawabannya sama, 0,91 mg. Oh, ini satuannya salah ya. Ini bukan miligram ya, Miranda ya. Ini ada Miralda, sorry. Miralda sudah ada di meeting Iya, ini? Pak. Ya. Miralda, tolong diperhatikan satuan ya, karena satuan ini sangat penting. Nanti kalau hasilnya miligram, ini kan satuan berat, bukan satuan luas permukaan tubuh. Yang dilanjutkan, menghitung dosisnya, sudah benar dia pakai 1,73, boleh. Hasilnya adalah 15,79. Oke, kurang lebih sama ya hasilnya. Baik ya, saya rasa untuk tugas minggu lalu sudah memahami semua. Ada yang mau ditanyakan terkait tugas minggu lalu? Nggak ada ya, karena memang nggak begitu sulit. Oke, sekarang. Saya izin bertanya, Pak. Oke, boleh, silakan. Saya
Hitungnya dosis lemaknya itu dikali sama 25, Kak. Karena yang ditanya dosis minimumnya. Itu range-nya kemarin, coba saya baca dulu ya soalnya. 25 sampai 75. Oke. Bentar Jadi ya. salah ya, Pak ya? Bentar. Saya baca dulu ya. Saya tadi ngelihat dua orang ini jawabannya sama. Nah, dosisnya adalah 25 sampai 75. Ya, betul. Oh ya, mestinya dikali 25 ya, bukan dikali 30 ya. Ya. Ini dikali 30 ya dikalikan 25 ya. Karena kan yang dipinta adalah range dosis pertama itu satuannya adalah miligram ya. Jadi jangan langsung dikali 30 betul ya. Dikali 25 dulu. Nah, yang tersedia adalah 30 miligram per mili. Yang tersedia 30 miligram per mili. Ya, terima kasih tadi ya sudah diingatkan. Saya juga terselip tadi. Ya, sebenarnya untuk yang di pertama itu ditanya dosis minimal. Dosis minimal saja, tidak perlu dalam bentuk konsentrasi. Sehingga yang benar itu dikali 25, benar ya. Nah, untuk melihat berapa volume yang diberikan dengan dosis yang ada, baru kita kalikan dengan 30, yaitu ininya juga salah berarti ya. Mestinya kan yang dibagi 25 itu baru dikalikan per 30 baru dikali 1 mili gitu kan. Berarti hasilnya nggak seperti ini. Ya betul ya tadi ya. Sorry ya saya kalau melihat jawaban yang sama itu sudah yakin gitu ya. Ternyata jadi yang benar ini dibagi 25 dulu ya. Pertama kita bagi BSA-nya udah benar, hasil BSA-nya sudah benar, tetapi BSA-nya dibagi BSA dewasa dan dikali 25 ya, karena range-nya tadi 25 sampai 75. Setelah dapat satuannya miligram, nanti dosis minimal baru dibagi dengan 30 miligram per mili tadi. Gitu ya. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang mengingatkan? Saya salah Anissa, Pak. Ya, Sela Anissa. Ya, terima kasih ya sudah diingatkan. Ya, betul ya, dibagi dua, mestinya dikali 25 yang pertama ya. Jadi ini berarti mayoritas salah ya. Saya kira mayoritas benar. Saya udah percaya sama kalian tuh. Jadi saya lihat, oh ya udah karena sudah sama. Untung Sela Anissa mengingatkan. Baik ya, karena range itu kita kalikan satu-satu ya. Minimalnya adalah 25. Berarti kalau dia BSA-nya berubah, maka kita kalikan yang di minimalnya. Baru kita bagi dengan 30 dosis yang tersedia. Kalau dikalikan 30 itu berarti ini ya. Jangan dikalikan dengan dosis yang tersedia, karena bukan berarti dosis yang tersedia itu adalah dosis minimal untuk usia tersebut. Gitu ya. Tapi dosis minimalnya 25 sampai 75. Oke, nggak apa-apa ya. Walaupun masih banyak yang salah, sebenarnya banyak yang salah. Ini saya padahal random sekali samplingnya. Dapat, saya kira benar ya. Oke, nggak apa-apa ya. Namanya proses belajar. Nanti kita perbaiki lagi. Begitu ya untuk siapa tadi? Saya nggak cek semua ya. Nanti mungkin di akhir baru saya koreksi semua. Ulfa dan Miralda ya. Sudah tahu ya letak kesalahannya ya, Ulfa dan Miralda dan teman-temannya yang lain? Kalau seandainya jawabannya sama? Tahu, Pak. Oke ya. Jadi yang dikalikan itu dengan dosis lazim minimal ya. Baik, sekarang saya ingin memberitahu sedikit ya bahwa untuk pertemuan dengan saya itu sampai pertemuan kelima untuk farmasetika. Jadi minggu depan masih dengan saya terakhir. Dan mulai minggu ini itu Farvis dimulai dengan saya ya. Jadi Farvis itu pertemuan keempat ya minggu ini ya, 4, 5, 6, kemudian 7 UTS ya, kemudian 9 kalau tidak salah. Itu nanti dengan saya selanjutnya. Nah, untuk kelas B ini kan ngambil ya semuanya ya farmasi fisik semester ini kan ya. Iya, Pak. Jadi untuk minggu ini tolong dipersiapkan. Untuk mahasiswa itu harus menyiapkan kalkulator saintifik semua. Jadi ketika farmasi fisika kita mulai, itu kalian sudah menyiapkan kalkulator di sebelah kalian, karena nanti kita akan latihan berhitung tentang stabilitas obat. Karena pertemuan keempat ya, farmasi fisik itu tentang kinetika dan stabilitas obat. Gitu. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan review untuk minggu lalu. Ada sedikit soal, tolong kalian kerjakan dengan cepat saja.
Karena nggak sulit soalnya. Siapa yang bisa menjawab? Nanti ya, saya share dulu soalnya. Oke. Oke, sudah terlihat ya untuk slide yang saya tampilkan? Sudah ya, baik ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang studi preformulasi. Slide ini saya ambil dari dosen Pak Saleh ya, Pak Saleh Wikarsa. Ini dosen dari ITB. Kemungkinan beliau akan mengajar kalian itu di pertemuan akhir. Jadi saya ambil slide beliau ini karena tahun lalu disampaikan juga dengan slide beliau ya, dengan Pak Saleh tentang studi preformulasi. Nah, untuk review materi ini tolong kalian kerjakan. Saya beri waktu 5 menit saja ya. Tolong dibaca soalnya baik-baik dan apa yang ditanyakan. Gitu. Kalian sudah megang farmakope semua? Ada yang di sebelahnya ada farmakope, silakan dikerjakan ya. Karena di sini dipinta dosis. Oke, saya beri waktu 5 menit. Oke, mungkin yang punya farmakope boleh menyebutkan dulu dosis lazim dan dosis maksimalnya untuk ibuprofen dan paracetamol. Yang megang farmakope, tolong dibantu temannya. Ibuprofen itu berapa dosis 1 kali dan 1 harinya? Gitu juga dengan paracetamol. Kalau paracetamol 500 sampai 2000 ya, dosis lazimnya. Dosis lazim 1. Ya, silakan. Siapa yang punya ininya? Punya farmakope, tolong dibantu temannya ini, biar kita bisa kerjakan bersama. Ada yang sudah melihat dosisnya? Ada yang sudah melihat? Kalau paracetamol 500 sampai 2000 ya dosis lazimnya. Yang lain coba tambahkan. Pak, saya nggak ada farmakope. Nanti saya nyari di Google. Jangan ya, nanti lain kali jangan cari di Google karena nanti takutnya berbeda range-nya itu. Iya, Pak. Ada yang mau megang farmakope? Dosis lazim dan dosis maksimal. Saya baru sampai kampus, belum sempat ke ruangan ya, jadi saya tidak megang farmakope. Mungkin kalian ada yang megang farmakope? Boleh di-share? Ini nggak ada yang megang berarti? Pak, saya megang. Oke. Silakan Elvina. Ini untuk dosis anak-anak ya, Pak ya? Dosis dewasanya saja, nanti kan kita konversikan. Kalau dosis dewasa, yang dosis lazim seharinya 500 mg sampai 2 gram. Terus itu paracetamol ya? Iya,
Terus dosis lazim sekalinya 500 mg. Dosis seharinya 375 mg. Dosis sekalinya 1,5 mg, Pak. 1,5 gram apa 1,5 miligram? 125 mg. Itu apa? Paracetamol atau ibuprofen? Paracetamol, Pak. Oke, dosis maksimalnya berapa paracetamol? Ada nggak di situ? Dosis maksimal. Dosis maksimal. Di kolom sebelah kanannya itu biasanya. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya dosis paracetamol. Oke, kita kosongkan saja kalau memang nggak dapat ya. Kalau ibuprofen sekarang? Sabar, Pak. Ibuprofen sekarang. Coba yang lain bisa mengerjakan yang paracetamol dulu. Dilihat apakah itu lazim atau tidak. Maaf Pak, tadi berapa ya Pak dosis lazim sama maksimalnya? Paracetamol 500 satu kali, satu harinya 500 sampai 2000. Untuk dosis maksimalnya nggak ada tadi ya, temannya nggak ketemu. Terima kasih Pak. Ya, sekarang ibuprofen. Bertanya, Silakan. Pak izin bertanya. Ibuprofen di Farmakop namanya apa ya, Pak? Ibuprofen nggak ada ya? Ibuprofenum nggak ada sinonimnya. Tapi nggak ada di Farmakop. Oke, sebentar ya. Ibuprofen nggak ada ya. Kina nama lainnya apa ya? Saya juga nggak hafal itu kalau untuk ibuprofen. Nama lain ibuprofen. Pak, maaf, ibuprofen itu kayak aspirin nggak, Pak? Beda-beda, aspirin beda. Beda ya, Pak? Beda, Tapi ibuprofen nggak ada di Farmakope. Ada, oke. Kita hitung yang ini saja kalau gitu ya, yang paracetamol saja ya, karena waktunya mepet ini. Oke, coba dihitung. Yang paracetamol, apakah sudah dapat digunakan dosis tersebut? Dosis satu kalinya 500. Satu harinya 500 sampai 2000. Oke, paracetamol saja berarti ya, karena kita waktunya mepet. Nanti di praktikum saja kita lebih detailnya lagi. Ada yang bisa jawab? Apakah masuk atau tidak ke dalam range dosis lazim? Ya, silakan yang mau menjawab. Ada yang bisa jawab? Izin menjawab Pak. Ya, boleh, silakan. Itu dosisnya itu terlalu besar Pak, jadi tidak lazim. Terlalu besar, yang Dosis lagi terlalu besar ya. Coba, kenapa terlalu besar? Bisa dikasih tahu temennya. di sini hasilnya saya cuma 0,2 gram. Gimana? Tapi di sini saya hasilnya menghitungnya 0,2 gram Pak dosis anaknya. Dosis satu kalinya 0,2 gram. Ya, dosis satu kalinya 0,2 gram. Oke, terus? Terus di sini pemakaiannya 2,5 gram Pak.
yang di dosis di resepnya ini? 2,5 gram itu liatin, tolong dilihat lagi misefaknya dibuat solusio et aqua 50 mili. Bukan itu nggak ada DTD. Tidak ada DTD, jadi hitung konsentrasi. Oke, mungkin biar agak cepat saja ya saya kasih jawabannya ya. Ini sebenarnya benar jawabannya tadi, cuman alasannya saja yang kurang tepat ya. Ini dosisnya terlalu besar. Mengapa? Karena kalau kita lihat konsentrasi parastamol ini adalah 50 mg per berapa? 50 mg per mili jadinya ya, karena 2,5 gram kalau dalam 50 mili itu, maka setiap milinya itu mengandung 50 mg. Nah, sementara kita lihat bahwa sekali konsumsi itu 1 sendok makan. 1 sendok makan itu berapa mili? Ada yang tahu? 15, Pak. 15, berarti 50 dikali 15 adalah? 50 kali 15 adalah? 750 ya, berarti 1 kali konsumsi itu 1 sendok makan itu adalah 750 mg. Nah, itu tidak bisa ya, karena dosis lazimnya atau lebih besar dari dosis lazim ya. Kita nggak bilang ini maksudnya lebih dari dosis maksimal ya, hanya lebih besar dari dosis lazim. Karena dosis maksimalnya kita nggak punya datanya ya. Sehingga dia dikatakan tidak lazim, walaupun apakah masih boleh atau tidak kita nggak tahu karena data dosis maksimalnya kita nggak punya untuk anak usia tersebut. Jadi dia 1 kalinya, sementara menurut literatur itu adalah 200 mg. Ya kan, kalau kita konversikan itu adalah 200 mg 1 kali minumnya untuk parastamol. Nah, sementara setelah kita hitung, anak usia seperti ini ternyata mengkonsumsinya justru 750 mg dan 1 harinya pasti juga lebih besar. Gitu ya. Jadi ini terlalu besar ya. Jadi untuk parastamolnya itu sudah terlalu besar dosisnya dari yang direkomendasikan atau dari yang kita hitung. Kemudian apakah sediaan tersebut dapat dibuat? Bisa nggak dibuat? Jawabannya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena yang dipinta adalah solusio. Solusio itu apa? Ada yang tahu solusio itu apa? Ada yang tahu solusio apa? Larutan. Ya, larutan ya, nggak bisa dibuat. Kenapa? Karena parastamol dan ibuprofen di dosis seperti itu tidak larut dalam volume air yang 50 mili. Taunya dari mana? Lihatnya dari farmakope. Farmakope itu untuk larutan parastamol saja itu 1:70. Ya, jadi nggak bisa dibuat larutan, bisanya dibuat suspensi. Mestinya kalau kalian ketemu resep seperti ini, kalian sarankan untuk dibuat menjadi suspensi, tidak dibuat larutan, atau mau dibuat eliksir sekalian. Ya, jadi agak kompleks saya berikan latihannya ya, karena kemarin kan kita latihannya mudah-mudah ketika teori, kemudian ke praktikum sudah agak meningkat, agak sulit, dan latihan yang ini lebih sulit lagi ya. Jadi tolong terus belajar. Tapi dasarnya minggu kemarin ya, dasar yang minggu kemarin tentang perhitungan dosis itu sebenarnya. Baik ya, saya lanjutkan ya, karena waktunya ternyata sudah cukup memakan banyak untuk review kita. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang preformulasi. Oke, untuk preformulasi itu tujuannya adalah merupakan tahapan awal ya, seperti saya bilang di pertemuan sebelumnya, bahwa ini merupakan first step ya pada proses pengembangan obat. Sediaan rasional melalui studi sifat fisika kimia. Ingat ya, yang kita pelajari adalah sifat fisikokimianya dari zat aktif. Dan biologi. Oke, kita pelajari juga biologinya, yaitu mikrobiologinya. Ya kan, kita lihat apakah dia stabil terhadap bagaimana profil mikrobiologinya, bagaimana profil kestabilannya nanti. Agar memperoleh bentuk sediaan farmasi yang elegan. Elegan tahu ya? Elegan itu yang baik dilihat seperti itu ya, yang nampaknya itu tidak mengalami kerusakan. Baguslah intinya kalau elegan. Stabil secara fisikokimia dan memberikan kerja biologi yang optimum atau memberikan efek yang optimum. Ya, jadi yang kita inginkan, kenapa kita lakukan preformulasi itu untuk memperoleh bentuk sediaan yang elegan tadi ya, yang dapat diterima oleh konsumen atau pasien. Kemudian stabil secara fisikokimia dan memberikan kerja obat yang optimum ya, atau efek biologi yang optimum terhadap tubuh. Nah, sebagai pendahuluan ya, pada berbagai tahap pengembangan itu sangat penting kita melakukan preformulasi, yaitu memahami karakteristik fisikokimia senyawa atau entitas ini ciri khas dari senyawa tersebut ya, yang membedakan dengan obat lain begitu ya, yang dapat mempengaruhi pengembangannya menjadi produk akhir. Jadi kita harus pahami karakteristik dari fisika kimia dan ciri khas dari zat senyawa kita, agar ketika kita membuat produk akhir itu tidak mengalami kendala yang berarti. Ya, dengan kita mempersiapkan data awal
yaitu data preformulasi. Ketika kita membuat dia menjadi produk jadi, itu tidak menjadi atau tidak ditemukannya masalah yang besar seperti itu. Data yang diperoleh dari studi preformulasi merupakan dasar penting untuk memahami potensi farmakokinetik obat pada manusia dan hewan. Nah, mungkin ini agak asing ya dengan bahasa farmakokinetik. Atau ada yang pernah mendengar farmakokinetik itu apa? Ada yang pernah mendengar apa itu farmakokinetik? Belum? Oke, nggak apa-apa, karena memang belum diberikan juga ya ilmunya farmakokinetik. Mungkin di sini saya singgung saja kalau begitu ya, tidak akan saya jelaskan secara detail. Farmakokinetik ini adalah nasib obat di dalam tubuh ya. Bagaimana obat tersebut diabsorpsi, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekskresi. Jadi nasib dia di dalam tubuh kita itu seperti apa. Nah, dengan kita memahami studi preformulasi, kita bisa paham potensi farmakokinetiknya. Maksudnya seperti apa? Obat itu nanti akan bertahan berapa lama sih di dalam tubuh kita? Kalau kita melakukan preformulasi itu kita tahu, oh ini obat ini ternyata nggak bisa, efeknya sangat singkat dan sebagainya. Sehingga kita nanti akan mensiasati bagaimana agar efeknya panjang ketika kita membuat sediaan jadi. Preformulasi kita tahu informasi yang farmakokinetiknya, kemudian kita siasati seperti apa agar efeknya lebih bagus gitu ya, atau aksinya lebih panjang misalnya dalam hal kasus tadi. Serta peluang dan batasan untuk perubahan proses saat produk ditingkatkan dalam manufaktur. Nah, jadi ketika kita melakukan scale up ya ke dalam skala yang lebih besar, yaitu skala manufaktur atau skala industri, maka akan terjadi banyak perubahan ketika kita melakukannya dalam skala lab atau skala pilot. Nah, untuk itu dengan kita memahami studi preformulasi, nantinya kita paham, oh ketika di scale up harus seperti apa agar produknya ini hasilnya bisa sama dengan studi atau percobaan yang kita lakukan di laboratorium ketika proses pembuatan di laboratorium seperti itu. Kemudian studi preformulasi juga dilakukan untuk memprediksi stabilitas yang akan kita pelajari nanti di farmasi fisik ya. Di Farfis kita akan belajar memprediksi stabilitas formulasi selama pembuatan, pengangkutan, dan penyimpanan sehingga menentukan umur simpan atau usia simpan produk. Ini nanti akan kita tentukan di farmasi fisik. Tapi dengan kita mengetahui preformulasi di awal, kita memperoleh data sifat fisiko-kimianya tadi, maka kita dapat memprediksi ini kira-kira stabil pada suhu penyimpanan berapa, kemudian stabil pada pH berapa dia dibuat, dan seterusnya. Jadi dengan kita memprediksi seperti itu, ketika kita membuat produk jadi, kita sudah tahu eksipien mana sih yang akan kita gunakan. Oh, saya nggak bisa pakai eksipien ini karena zat saya ternyata tidak tahan terhadap pH sekian dan sekian. Ya. Misalnya kalau itu dalam bentuk larutan. Nah, studi preformulasi itu memiliki banyak tahap ya pada proses pengembangannya. Nah, adapun tahap yang dilakukan itu adalah yang pertama mengevaluasi karakteristik kandidat obat, karakteristik fisika dan kimianya. Ya, kemudian mengevaluasi eksipien potensial. Nah, ini penting, mengapa? Karena ternyata eksipien ini adalah zat yang tidak memiliki efek sebenarnya dari segi farmakologi, tetapi ketika dibuat dalam bentuk sediaan, jelas dia memiliki efek terhadap zat aktif ya, atau API ya, active pharmaceutical ingredients. Sehingga kita perlu juga mengkaji interaksi antara eksipien dan zat aktif. Jangan sampai ada eksipien tertentu yang justru membuat zat aktif kita menjadi mudah terdegradasi dan seterusnya. Ya, ini kita lakukan di proses praformulasi, bukan ketika kita sudah membuat obat. Ya, jadi ketika preformulasi ini, percobaan-percobaan ini kita lakukan agar apa? Agar ketika scale up nanti ke manufaktur, kita tidak menemukan lagi masalah ini. Mengapa demikian? Karena kalau sudah proses produksi, kita menggunakan bahan yang cukup banyak, energi yang cukup banyak. Kalau seandainya terjadi hal yang dapat diprediksi sebelumnya, ini kan bisa kita minimalkan kerugian akibat interaksi-interaksi tersebut. Ya, contohnya interaksi antara eksipien dan zat aktif ini. Salah satu contoh misalkan zat aktif kita mudah sekali terhidrolisis, ya, mudah sekali terlisis atau terpotong gitu ya gugusnya akan adanya air, sehingga harus kita pilih eksipien-eksipien yang kandungan airnya sangat sedikit. Ya, kalau pati dan sebagainya itu biasanya kandungan airnya cukup besar. Dan proses manufakturnya harus kita pikirkan juga sebisa mungkin udara atau RH ya, relative humidity yang kita gunakan dalam proses produksi itu harus kita turunkan RH-nya ya, kelembapan udaranya. Kemudian memilih kandungan dalam formulasi yang tepat. Tadi ya, dengan kita mengetahui data-data tadi, barulah kita melakukan pemilihan apa saja eksipien akan kita gunakan, bentuknya seperti apa,
dan seterusnya. Agarnya tadi ya, kalau kita scale up tidak mengalami kerugian yang besar dengan kita sudah prediksi di awal. Makanya studi preformulasi ini sangat panjang prosesnya untuk satu produk sampai kita membuatnya. Jadi kalau kalian nanti ke industri, misalkan nanti bekerja, maka studi preformulasi itu di bagian R&D ya, Research and Development itu sendiri sudah cukup panjang, belum membuat setnya, belum membuat sediaannya. Jadi kita itu nggak ucuk-ucuk langsung buat. Kita harus lakukan preformulasi terlebih dahulu. Itu tahapannya. Kemudian menilai pengaruh kemungkinan kondisi persiapan. Ya, ini kondisi persiapan ini maksudnya kondisi ketika kita membuat sediaan tersebut. Ya, untuk prediksi stabilitas selama pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, sehingga tadi ya dapat menentukan umur simpan. Ya, kita harus lihat kemungkinan lingkungan itu seperti apa. Kemungkinan proses penyiapannya atau pembuatannya itu apakah bisa misalkan zatnya mudah terhidrolisis, contohnya tablet. Tablet itu ada cara buatnya dengan granulasi basah. Apakah cocok kalau zat yang mudah terhidrolisis dengan metode ini? Dan seterusnya. Itu kita lakukan ketika proses studi reformulasi. Kemudian mengkaji pembuatan dan penyimpanan yang stabil. Jadi ya, karena kita melakukan proses prediksi terhadap stabilitas, maka kita juga akan membuat prediksi atau mengkaji pembuatan dan penyimpanan yang stabil untuk produk kita. Sehingga nanti kita akan sedikit menyinggungnya tentang stabilitas. Ada beberapa jenis stabilitas yang dilakukan, uji stabilitas maksud saya, agar kita tahu bahwa zat kita ini baiknya disimpan atau dibuat dengan metode seperti apa. Jadi performasi ini tahapannya seperti itu. Kemudian memahami potensi farmakokinetik suatu obat pada manusia dan hewan tadi ya. Dengan kita melakukan ini, kita lakukan juga proses pemahaman tentang potensi farmakokinetik. Ya, apakah dia mudah diabsorpsi atau tidak, gitu ya. Kalau dia tidak mudah diabsorpsi, maka kita harus carikan solusi. Kira-kira bagaimana agar obat ini mudah diabsorpsi. Gitu. Kemudian apabila obat ini ternyata efeknya terlalu cepat, bagaimana biar dia efeknya lebih panjang. Kemudian apabila obat ini mengalami first pass metabolisme atau penurunan bioavailabilitas karena metabolisme di hati, maka kita buat bentuk sediaan apa agar dia tidak mengalami first pass metabolisme dan seterusnya. Ya. Jadi studi preformulasi ini panjang sekali sebenarnya. Tapi apa ketika kita memahami studi preformulasi ini, baru kita membuat sediaan yang benar-benar bermanfaat atau efektif, bermutu dan aman ya. Jadi tiga semboyan gitu ya istilahnya kalau di BPOM itu adalah aman, efektif dan bermutu. Nah, untuk membuat sediaan seperti itu nggak mudah. Studi pertamanya kita lakukan adalah preformulasi. Nah, contohnya tadi ketika saya memberikan soal latihan. Kalau kita tidak melakukan preformulasi, pasti kita langsung buat itu. Mau buat larutan gitu ya dengan metode dengan resep yang ada. Sudah kita buat larutan nggak jadi. Terus kita sudah rugi ya, kita sudah rugi bahan, kita sudah rugi tenaga, kita sudah rugi waktu dan sebagainya. Ternyata yang diminta nggak jadi, nggak terbentuk larutan. Kalau kita melakukan preformulasi sebelum kita menghabiskan bahan, menghabiskan larutan, menghabiskan waktu dan seterusnya, kita sudah tahu, oh ini nggak bisa dibuat karena data kelarutannya tidak bisa larut dalam volume air yang sedemikian. Sejumlah seperti itu ya, sejumlah 50 mili misalnya dalam soal tadi. Itu nggak bisa ternyata. Bahkan kita nggak akan menghabiskan energi kita ya untuk membuat sediaan yang tidak bisa dibuat itu. Tetapi kita carikan alternatif. Atau kita buat suspensi saja, itu udah jelas. Kita tinggal membuat suspensi atau dibuat eliksir misalkan. Dan seterusnya. Jadi studi preformulasi itu benar-benar harus kita lakukan di awal. Sehingga kalau kalian lihat praktikum ya di dispensing record, itu yang pertama dilakukan adalah studi preformulasi dulu, baru kita buat sediaannya. Walaupun itu skalanya laboratorium ya, kita meracik obat. Preformulasi itu sudah penting, sudah sangat penting meskipun dari skala yang paling kecil ya dalam hal praktikum. Apalagi nanti kalian bekerja di suatu industri, misalkan nanti dari ITERA bekerja di suatu industri, kemudian bekerja di bagian R&D ya. Bagian R&D dari suatu industri obat. Nah itu kalau ngomongin gaji ya, biasanya kan mahasiswa itu seperti itu ya, kalau mencari kerja yang gajinya besar. Wah itu besar sekali kalau kalian bekerja di industri. Cuman di Lampung memang belum ada industri farmasi. Ya. Jadi ketika kalian memiliki konsep dasar yang kuat, masuk nanti kalian ke R&D, itu sudah paham apa saja harus kalian lakukan ketika kalian diminta untuk mendesain suatu formula, yaitu preformulasi ya, tahapan awal.
Kemudian yang terakhir ya, memberikan keyakinan bahwa penilaian yang Anda dari obat kandidat telah dilakukan. Ya, jadi ketika kalian bekerja itu bagian R&D misalkan ya dalam kasus ini, kalian itu bekerja kan nggak sendiri, kalian itu tim. Ada bagian R&D, ada bagian produksi yang kerjanya memproduksi obat. Nah, dengan kalian sudah melakukan preformulasi, kalian bisa memberikan keyakinan ke sejawat lain kalian ya, atau apoteker lain yang di bagian yang berbeda, misalkan di bagian produksi, bahwa memang metode yang kalian pilih atau metode yang kalian telah teliti itu sudah sesuai untuk produk tersebut. Ya, kalian memberikan keyakinan untuk si pembuat nanti bagian produksi bahwa kandidat obat dengan formulasi yang sudah kalian lakukan itu adalah dapat dibuat dengan hasil yang baik. Seperti itu ya. Ini adalah manfaat-manfaatnya. Nah, sekarang kita masuk ke studi preformulasi itu sendiri. Apa saja yang kita lakukan? Yang pertama adalah kelarutan. Yang harus kita cek pertama kali itu adalah kelarutan. Ini makanya saya berikan contoh tadi tentang kelarutan ya. Kalau kita buat F solusio, itu artinya buatlah ke dalam bentuk larutan. Larutan itu apa? Sistem dispersi molekular ya. Sudah saya singgung di pertemuan pertama ya. Sistemnya dispersinya molekular. Nah, untuk kelarutan itu kelarutan itu apa? Ada yang tahu definisi kelarutan? Ini nggak saya tampilkan di sini. Tapi ada yang tahu apa itu definisi kelarutan? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Saya Siapa? Namanya siapa? Elanita. Oke, silakan. Kelarutan itu kemampuan dari suatu zat untuk dapat larut dalam zat lain. Kemampuan, oke. Boleh. Tapi Izin menjawab, Pak. Boleh, silakan. Siapa namanya? Nama Lanita Agustin, NIM 1192600019. Lanita. Kelarutan itu adalah konsentrasi zat terlarut di dalam larutan jenuhnya pada suhu dan tekanan tertentu. Biasanya satuannya itu gram per mililiter. Bisa dinyatakan dalam molaritas, atau persentase. Oke, bagus sekali ya jawabannya ya. Ya, jadi benar tadi ya, baik itu Sheila maupun Lanita, intinya itu adalah kemampuan dari suatu zat atau solut ya untuk terlarut pada solvennya, pada konsentrasi atau pada keadaan jenuh. Itu yang harus diingat ya, pada keadaan jenuh. Maksudnya jenuh itu apa? Maksudnya jenuh itu adalah zat tersebut ketika kita tambahkan lagi ke larutan tadi, itu terjadi kesetimbangan. Ya, sudah terjadi kesetimbangan. Artinya ketika kita tambahkan, justru akan terjadi pengendapan. Ya, tidak mampu lagi pelarut tadi melarutkan zat tersebut atau solutnya. Ya, jadi harus diingat bahwa itu adalah konsentrasi saat pelarut atau larutan tersebut jenuh. Kelarutan itu adalah ketika solut terlarut pada solvent dan sudah mengalami kejenuhan, ya tadi ya sudah disinggung, kemudian pada suhu dan tekanan tertentu boleh, ya, pada pH tertentu juga boleh. Satuannya itu konsentrasi ya banyak ya, ada molaritas ya, mol per volume maupun konsentrasi lain, misalnya persen maupun gram per mili. Ya, itu adalah satuan-satuan dari kelarutan. Gitu ya. Jadi pertama kita harus mengetahui kelarutan dulu. Karena dengan kita mengetahui kelarutan, maka kita dapat memprediksi ini harus dibuat sediaan apa sih? Kira-kira kalau kelarutannya seperti ini. Selain itu, ini juga akan mempengaruhi proses absorpsi obat kelarutan ini. Ya, nanti akan kita bahas gitu di slide yang selanjutnya. Jadi kalau pada slide ini intinya karakteristik kelarutan dalam air dan lipid sangat penting dalam menentukan apakah zat tersebut mampu mencapai tempat penyerapannya, tadi saya bilangnya tempat absorpsinya, interaksinya dengan target terapeutik yang diduga serta metabolisme dan ekskresi akhirnya. Jadi kalian tuh kalau sudah tahu kelarutan obat ya, misalnya dia sangat larut air gitu. Kalau sangat larut air biasanya sulit diabsorpsi. Kemudian kalau seandainya terabsorpsi biasanya mudah terekskresikan. Mengapa dan mengapa? Itu nanti sebenarnya akan kalian belajar di farmakokinetik. Ya, cuman ini gambaran buat kalian bahwa dengan mengetahui kelarutan, kita bisa prediksi obat tersebut bagus nggak absorpsinya, kemudian bisa nggak dia efeknya panjang dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu gambarannya. Nanti detailnya kalian akan belajar di farmakokinetik gitu. Bagaimana kalau obat itu mudah larut air atau hidrofil ya, hidrofilik, apakah efeknya seperti apa dan seterusnya. Sehingga nanti ketika kalian lulus, baru kalian bisa menjadi seorang R&D yang kompeten. Kalau sekarang mungkin kalian cuma tahu, oh ternyata kelarutan ini ada efeknya di sana. Nah, bagaimana efek itu terjadi, itulah nanti kalian akan dapat di materi-materi farmasi yang, atau mata kuliah farmasi yang lain. Seperti itu. Oke, oleh karena itu penilaian karakteristik kelarutan biasanya merupakan titik awal untuk studi preformulasi. Seperti itu ya. Jadi pertama itu kita cari kelarutan. Begitupun di
dispensing record kalian ya, selain pemerian segala macam ada kelarutannya. Nah, ada beberapa istilah dalam kelarutan, ada yang namanya adalah kelarutan intrinsik atau kelarutan absolut. Ya, jadi apa itu kelarutan intrinsik? Itu merupakan kelarutan dari suatu senyawa dalam bentuk molekulnya, tidak terion di dalam larutan. Jadi kalau suatu senyawa itu terlarut, maka dia akan terdisosiasi ya, menjadi bentuk terionkan maupun tidak terionkan. Kalau kalian masih ingat, ada persamaan Henderson-Hasselbalch ya, pH sama dengan pKa ditambah log dari konsentrasi yang terionkan dibagi konsentrasi yang tidak terionkan atau bentuk molekularnya. Itu jangan dilupakan, nanti akan kita singgung ya. Tapi itu di slide yang selanjutnya. Cuman yang perlu kalian pahami bahwa kelarutan intrinsik ini adalah konsentrasi atau kelarutannya dalam bentuk molekularnya ya, atau bentuk tidak terionkan. Kalau kelarutan secara umum ya, baik dia terdisosiasi atau dalam bentuk terionkan dan tidak terionkan, itu tetap kita hitung kan. Tapi kalau dalam kelarutan intrinsik kita hanya menghitung kelarutan yang dalam bentuk tidak terionkannya saja. Pengujiannya dilakukan menempatkan zat aktif dalam berbagai pH buffer ya pada suhu 37. Ada yang tahu kenapa suhunya 37? Kenapa suhunya 37 kalau kita melakukan penelitian untuk kelarutan? Karena 37 derajat itu adalah suhu tubuh manusia ya. Jadi lebih baik kita lakukan mengikuti kondisi sebenarnya nanti ketika obat tersebut dikonsumsi, yaitu 37 derajat. Kemudian untuk senyawa dengan gugus yang dapat terionisasi dan kelarutan kesetimbangan dalam bentuk tidak terionisasi ini dikenal sebagai kelarutan intrinsik. Ya, jadi kalau dia bentuknya terionkan dan tidak terionkan, maka dia ada istilah kelarutan intrinsik, yaitu yang tidak terionkan saja. Tetapi untuk senyawa yang hanya terlarut tidak terionkan saja, maka ya kelarutannya sama saja dengan kelarutan biasa. Ya, tapi untuk senyawa yang terbagi menjadi bentuk ion dan tidak terion, ada istilah kelarutan intrinsik. Nah, studi preformulasi dimulai dengan mengukur kelarutan intrinsik dalam lingkungan netral, asam, dan basa. Kita harus melihat juga pengaruh pH terhadap kelarutannya. Sehingga kalau asam kita menggunakan HCl 0,1 molar, kemudian air untuk netralnya, dan untuk basanya kita menggunakan NaOH 0,1 molar. Ya, pada suhu 40, 25, dan 37, dan suhu tinggi misalnya 50 derajat. Ini untuk mempercepat kelarutannya, untuk mempercepat proses kelarutannya dan sebagainya. Nanti kita ukur kadar obatnya, kelarutan obat tersebut. Nah, untuk melakukannya itu ada istilahnya adalah disolusi intrinsik ya, metode untuk melakukannya itu dikenal juga dengan disolusi intrinsik. Di mana disolusi intrinsik ini dilakukan dengan mengempa zat aktif itu menjadi bentuk seperti tablet gitu ya. Kemudian dipaparkan pada salah satu sisinya saja. Jadi dia menjadi tablet, kemudian sisi satunya kita tutup, sisi sebelahnya kita paparkan gitu ya, atau kita larutkan dalam permukaan pelarut ya. Kemudian nanti kita ukur kelarutannya. Apabila kelarutannya itu lebih dari 1 mg per menit ya kelarutannya, maka itu kelarutannya baik. Apabila 0,1 sampai 1 mg, maka kelarutannya cukup, tapi kita bisa tingkatkan dengan lakukan formulasi ya, dengan penambahan eksipien dan sebagainya. Dan apabila kelarutannya di bawah 0,1 mg per menit, maka kelarutannya itu buruk. Solusinya bagaimana? Solusinya kita buat dalam bentuk, kita modifikasi kimia senyawanya biasanya ya. Biasanya dibuat dalam bentuk garamnya, dibuat dalam bentuk esternya dan sebagainya. Oke, ini mikrofon siapa yang hidup? Sebentar, ini mikrofon siapa yang hidup ya? Tolong yang mikrofonnya hidup dinonaktifkan. Ada yang tahu ini mikrofon siapa? Tidak tahu. Oke, headset saya ya. Baiklah ya, kalau gitu saya lanjutkan saja. Oke, setelah kita melakukan tadi, nanti kita akan prediksi apakah kelarutannya bagus atau tidak gitu ya, dengan cara disolusi intrinsik tadi. Nah, nilai yang diperoleh dapat memberikan wawasan tentang keadaan zat obat pada berbagai lingkungan pH yang berbeda. Kenapa kita harus mencoba berbagai pH? Karena tubuh kita juga memiliki pH yang berbeda-beda. Ya, misalkan ketika dia di lambung gitu pH-nya 1 sampai 2, kemudian turun ya bisa sampai 4, 5 dan seterusnya sampai nanti pH-nya sekitar 7. Selain itu ketika diabsorpsi, pH di dalam jaringan pun akan berbeda-beda. Misalkan di dalam darah pH-nya 7,4 dan seterusnya ya. Jika dia terdistribusi ke jaringan lagi, nanti pH-nya akan berubah lagi.
Tapi umumnya kalau sudah masuk ke distribusi ya ke darah itu 7,4 pH-nya. Gitu ya, sehingga dengan kita mengetahui profil tadi, kita lihat nih, oh dapat terlarutnya ternyata di mana nih zat aktif kita. Oh mudah larutnya ternyata di lambung, oh mudah larutnya ternyata di usus, dan seterusnya. Ya. Profil kelarutan pH yang berbeda dapat menginformasikan jenis pelarut yang berpotensi digunakan dalam formulasi, misalnya injeksi parenteral, ya, tetes hidung, kelarutan oftalmik, dan lain-lainnya. Nah, kita mengetahui kelarutan pada pH yang berbeda tadi, kita dapat menentukan jenis pelarut atau buffer yang kita gunakan agar dia tetap stabil. Gitu ya. Nanti kita akan lihat juga pengaruh pH terhadap stabilitas. Itu di farmasi fisik nanti akan dijelaskan lebih detail. Kemudian molecular dissociation atau PKA. Ya, PKA. Ada yang tahu PKA itu apa? Ada yang tahu PKA itu apa? Ya, silakan coba yang mau coba jawab. Derajat ionisasi nggak sih? Derajat ionisasi. Oke, boleh. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, jadi PKA itu seperti ini. PKA adalah pH ketika jumlah molekul yang terion dan tidak terion itu sama. Ya, pH di mana proporsi antara molekul yang terdisosiasi dan tidak terdisosiasi atau tidak terionkan itu sama. Ya, 1:1. Nah, itu disebut dengan PKA. Sehingga kalau seandainya suatu molekul itu pKa-nya 3 misalkan, dan pH lambung kita 3, misalkan seperti itu ya, maka ketika dia terlarut dalam pH 3, molekulnya yang bentuk terionkannya itu akan sama, misalnya 50% yang terionkan, yang tidak terionkan 50%. Nah, itu adalah PKA. Ya, jadi pH di mana proporsi yang terionkan dan tidak terionkan itu sama. Gitu ya. Kelarutan dalam air suatu senyawa bergantung antara lain keadaan ionisasinya tadi ya, termasuk rasio bagian yang terionisasi dan bagian yang tidak terionisasi. Ini adalah PKA-nya ya. Nilai PKA memberikan indikasi yang berguna mengenai daerah saluran pencernaan di mana obat akan berada dalam keadaan terionisasi atau tidak terionisasi, dan beberapa indikasi karakteristik penyerapan yang mungkin. Gitu ya. Jadi nilai PKA ini kita dapat memprediksi di mana obat tersebut akan sangat mudah diabsorpsi. Gitu ya, akan sangat mudah terlarut dan diabsorpsi. Yang penting bagaimanapun sifat kimia dan konsentrasi the counter ion yang mempengaruhi kelarutan, misalkan klorida atau hidroklorida dapat pengaruh yang signifikan terhadap kelarutan, dan ini harus diperiksa selama studi praformulasi untuk memilih senyawa yang optimal, misal basa, katian, atau pengembangan lebih lanjut. Jadi seperti ini, misalkan suatu molekul kita itu asam lemah, maka ketika dia berada pada suasana yang sangat asam, maka ini akan terjadi kesulitan untuk melarut. Mengapa demikian? Karena kalau kalian tahu ya, asam itu apa sih? Kalau misalkan kalian ingat, apa itu asam? Asam adalah molekul yang ketika di dalam air dia terprotonasi ya, atau melepas H+, gitu ya. Bronsted-Lowry ya kalau tidak salah ya, itu ya definisinya. Itu pelajaran kimia. Nah, seandainya suatu molekul, anggap saja kita contohkan aspirin ya. Aspirin itu RCOOH ya. Jadi anggap saja ini molekul aspirin. Aspirin kan asam karboksilat ya, asam asetil salisilat. Jadi asam karboksilat ya. Nah, kemudian dia ini mestinya kan menjadi RCOO- plus H+. Ya, ketika dia terlarut. Nah, kalau ada terlalu banyak asam, ya counter ion tadi, maka H tadi udah terlalu banyak kan? H sudah banyak karena suasana sudah asam. Maka dia akan membuat molekul kita tadi menjadi lipofilik ya, sehingga dia tidak bisa terdisosiasi menjadi lipofilik. Nah, maksud saya pengetahuan dasar tentang kimia ini akan mempengaruhi ketika kita memformulasikan suatu produk. Ya, kalau seandainya zat kita asam lemah, misalnya contohnya aspirin ya. Aspirin itu asam lemah. Jadi ketika dia terlarut pada suasana yang sangat asam, maka akan mengalami masalah kelarutan. Ya, dia akan agak sulit terlarut. Tapi ketika terlarut, hasilnya bagaimana? Hasilnya bentuk molekularnya akan lebih besar daripada bentuk yang terdisosiasi atau terionkan. Taunya dari mana? Taunya dari sini. Taunya dari persamaan Henderson-Hasselbalch. Ya, ini adalah persamaan untuk menentukan berapa persen
zat kita yang terlarut dalam bentuk terionkan dan tidak terionkan. Oke, saya kasih contoh seperti ini. Berapa persen aspirin dalam bentuk ion dalam pH 2,8 jika diketahui pKa aspirin adalah 3,8? Jadi rumusnya apa? pH sama dengan pKa. Saya langsung kasih contoh ya, biar kalian nggak sulit. Log bentuk yang terionkan ya, atau bisa kita singkat H+ gitu ya, per Ha gitu misalkan seperti ini. Kemudian pH-nya sudah diketahui 2,8. Kita pindahkan saja pKa-nya, pKa-nya 3,8 sama dengan log H+ per Ha. Ya. Berapa ini hasilnya? Minus 1. Log H+ per Ha. Ya. Jadi kalau kalian punya molekul aspirin pada suasana 2,8, pH 2,8 dengan pK yang sudah diketahui, berapa persen sih yang terlarut di dalam bentuk terion dan tidak terion, maka kita anti-logkan saja. Anti-log minus 1 berapa? 0,1 sama dengan H+ per Ha. Berarti ini kan sama saja dengan 1/10. Ya enggak? 1/10 ya, berarti bentuk yang tidak terionkannya itu adalah 10, yang terionkannya itu 1. Begitu ya. Jadi kalau bisa kita bilang yang tidak dalam bentuk ionnya berarti adalah 10%. Tahu ya? Hasilnya adalah 10% yang dalam bentuk ion. Nah, yang terabsorpsi itu hanya bisa mengabsorpsi yang dalam bentuk tidak terionkan. Jadi aspirin itu dengan kata lain, apabila dalam suasana asam dia mudah terabsorpsi, tetapi sulit terlarut. Ya, agak sulit terlarut, tapi dia mudah terabsorpsi. Kenapa dia sulit terlarut? Tadi pengaruh counter ion. Karena pada suasana asam dia akan menekan untuk terlarut. Begitu ya. Agak sulit terlarut, tetapi ketika terlarut dia dalam bentuk molekularnya lebih banyak sehingga dia diabsorpsi akan lebih baik. Itu salah satu contoh mengapa kita lakukan studi preformulasi. Saya langsung kasih contohnya saja kalian, bahwa kalau kita mengetahui kelarutan itu, kemudian kita mengetahui pH, pKa dan sebagainya, itu fungsinya untuk apa? Ini saya berikan contohnya langsung. Oke, kalau kalian ingin bertanya silakan saja ditanyakan ya, tidak perlu sampai selesai terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan. Izin bertanya, Pak. Oh ya, boleh. Silakan. Yang 10% itu tadi cara ngitungnya kayak mana ya, Pak ya? Ya, 1/10 kali 100. 1/10 kali 100. Sudah? Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ya, saya tuh kalau ngasih contoh yang mudah-mudah kok. Jadi agar apa? Agar kalian terbayang dulu saja. Oh, ternyata tuh aplikasinya seperti ini loh. Kenapa saya harus tahu pKa-nya nanti itu seperti apa gitu. Jadi saya kasih contoh yang mudah-mudah saja. Nanti sulitnya itu ketika kalian bertemu di farmako, saya lupa ya ini di mata kuliah. Intinya di farmasi klinis. Farmasi klinis biasanya bentuknya dalam kasus. Ya, jadi kasusnya seorang anak mengalami keracunan aspirin pKa-nya sekian. Bagaimana untuk meningkat atau membantu untuk mengeluarkan aspirin yang toksik tadi. Jadi kalau aspirin itu kan asam lemah, agar dia mudah terekskresikan, maka kita buat urinnya itu dalam pH yang basah. Itu saya kasih contoh ya, tambah pusing nanti kalau saya kasih contoh-contoh seperti itu. Cuman biar dapat gambaran. Jadi ketika kita membasahkan urinnya, maka otomatis aspirin tadi akan terlarut dalam bentuk terdisosiasi ya, atau terionkan di dalam urin. Sehingga nanti reabsorpsi aspirin itu tidak terjadi. Karena dia masih dalam bentuk terionkan ketika di urin. Nah, itu salah satu contoh aplikasinya nanti ya. Sampai ke klinis pun terpakai. Ini tadi preformulasi saya pakai untuk memprediksi bentuk sediaan. Ya. Kemudian di farmasi klinis juga terpakai ilmu itu. Jadi ini adalah ilmu dasar yang harus kalian ketahui untuk semuanya. Ya. Kemudian kelarutan dari berbagai pelarut. Ya, selain menentukan karakteristik kelarutan dalam lingkungan yang berair, juga digunakan untuk mendapatkan data awal tentang kelarutan obat dalam pelarut nonpolar, ya, yang biasanya digunakan dalam formulasi. Contohnya salep. Nah, kalau salep itu kan kita menggunakan vaselin, ya, itu kan nonpolar. Nah, kita cek juga kelarutannya dalam pelarut-pelarut nonpolar agar dapat gambaran ketika kita buat nanti ini bisa jadi nggak sediaan ini. Kalau bisa itu terlarut ya. Mengapa? Zat aktif kita kalau bisa terlarut dalam basisnya. Karena kalau sudah terlarut itu efeknya akan lebih cepat dibandingkan dia hanya terdispersi kasar. Ya.
Makanya kalau yang terdispersi kasar, misalkan yang terdispersi kasar itu salah satu contohnya adalah pasta ya. Pasta itu kan dispersi kasar ya. Memang rata-rata kalau bentuknya pasta kan hanya untuk sebagai obat gosok, misalnya kayak pasta gigi itu kan yang dipinta adalah efek abrasif, bukan untuk diabsorpsi zat dari pasta gigi itu. Sehingga kita harus tahu kelarutan dia dalam isi salep itu seperti apa, agar kita bisa memprediksi dosisnya nanti seperti berapa ya kalau seandainya kelarutannya seperti ini. Bisa nggak dibuat dalam bentuk salep? Bisa nggak kita pakai pembawanya itu vaselin dan seterusnya. Kemudian untuk memberikan data yang dapat digunakan untuk memilih pelarut pembuatan bahan aktif, misalnya ekstraksi atau kristalisasi, dan untuk formula akhir misalnya granulasi tablet. Ya, dengan kita mengetahui tadi, kita dapat memprediksi untuk metode ekstraksi atau kristalisasinya bagaimana ketika kita membuat obat. Karena sekarang ini lagi ngetren ya tentang metode kristalisasi yang berbeda-beda. Kristalisasi yang berbeda-beda ini akan menghasilkan bentuk kristal yang berbeda-beda juga. Ya, nanti akan kita bahas lah di mata kuliah yang lebih ini lagi ya. Kalau di farmaseutik saya ingin menekankan pentingnya preformulasi dan apa saja yang harus kita lakukan. Oke, saya lanjutkan. Kecepatan pelarutan atau disebut juga dengan disolusi. Nah, tolong dibedakan antara solubility dan disolusi. Ya, jadi kelarutan dengan kecepatan pelarutan itu berbeda. Karena kalau kecepatan satuannya pun akan berbeda. Ya. Meskipun pengetahuan tentang kelarutan intrinsik sangat penting, kecepatan pelarutan obat dan eksipien dalam media tertentu juga penting. Kita harus tahu juga kecepatan melarutnya bagaimana. Mengapa demikian? Karena obat tersebut punya waktu tinggal di dalam organ kita. Misalkan di lambung. Di lambung itu sekitar 2 jam, 3 jam obat tersebut akan pindah. Gak selamanya ada di lambung. Kalau seandainya kelarutannya bagus di suasana asam, atau misalnya di absorpsinya bagus di suasana asam, tetapi kelarutannya sangat buruk di suasana asam. Maka kita lihat kecepatan pelarutannya bagaimana. Karena kalau terlalu lama, ya, dia tidak larut, maka ketika sudah pindah ke organ yang lain ya, atau ke bagian saluran cerna yang lain, dalam bentuk tidak terlarutnya, maka akan berbeda lagi cara pelarutannya dan seterusnya. Gitu ya. Dengan mengetahui disolusinya, misalkan saya beri contoh lagi ya, misalkan suatu obat itu ternyata sangat bagus diabsorpsi di lambung, tetapi kelarutannya buruk, dia butuh waktu yang lama untuk terlarut. Maka biasanya kita formulasikan dengan istilahnya itu retensi ya. Jadi nanti dia akan tertahan di lambung dalam waktu yang lama. Itu ada novel drug delivery-nya, ada pengembangan obat dengan metode seperti itu. Sehingga obat nanti itu akan mengambang di lambung. Ketika sudah 2 jam, dia tidak pindah ke usus dan seterusnya. Ketika terjadi proses tadi, terjadi proses migrasi gitu ya, dari lambung ke saluran cerna bagian bawah, dia lebih lambat pindahnya. Karena untuk mensiasati kelemahan tadi. Itu kalau kita sudah tahu, ternyata disolusinya buruk, tetapi absorpsinya bagus. Misalkan seperti itu. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi disolusi, yaitu ukuran partikel, kemudian distribusi ukuran partikel, porositas partikel. Ini di farmasi fisik kalau tidak salah dibahas ya, luas permukaan, kemudian yang berubah saat terjadi pelarutan, keterbasahan, ya, dan seterusnya. Jadi misalkan uji disolusi ya, disolusi itu ada metode basket dengan metode dayung. Nah, kalau zat aktif kita itu ternyata sulit terbasahi, ya mengambang, maka kita gunakan metode basket. Tapi kalau zat aktif kita itu dapat tenggelam, ya, tablet kita itu bisa tenggelam, maka kita gunakan metode dayung. Itu salah satu cara untuk melakukan uji ketika kita sudah mengetahui profil dari obat kita atau preformulasi dari obat kita. Ini tadi ya, studi harus dilakukan pada suhu dan pH konstan menggunakan fraksi ukuran partikel tertentu. Studi yang lebih diskriminatif ya, atau membedakan, misal memeriksa permukaan luas permukaan, pH atau ukuran partikel yang dapat dilakukan seiring perkembangan lebih lanjut dan membandingkan dengan bahan referensi. Ya, jadi bisa kita lakukan studi lebih lanjut lagi ketika kita melakukan preformulasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Karena masih lumayan banyak materi kita untuk preformulasi. Tadi kelarutan, ya, kelarutan sudah saya kasih banyak contohnya ya, manfaatnya juga saya kasih banyak tadi. Karena biasanya yang saya alami ya, kalau saya nggak tahu fungsinya, saya bingung mau mengandaikannya seperti apa. Makanya setiap ada teori, saya langsung berikan contoh aplikasinya. Begitu ya. Jadi kalian sudah ada gambaran, oh nanti saya belajar ini, dibutuhkan ilmu ini, sehingga saya harus benar-benar menguasai ilmu ini. Begitu. Ketimbang saya hanya menyampaikan teori, semua nggak ada contohnya, itu lebih sulit menurut saya. Karena ini materinya agak sulit memang, reformulasi yang sedetail ini. Ini yang ngebuat Pak Saleh ya, jadi beliau kan memang dosen dari ITB,
Jadi seperti ini kalau di ITB itu kuliahnya. Ya, saya lanjutkan difusi sekarang. Ya, setelah kita memahami profil kelarutan, maka kita harus memahami juga bagaimana dia mengalami difusi. Ya, pada saat obat dalam cairan suatu organ ya atau sel, dalam cairan biologi, baik itu sinovial, mukosa dan ataupun jaringan dalam mata, obat akan berdifusi ke tempat kerjanya. Ya, dia akan berdifusi dulu. Setelah terlarut, obat tersebut akan berdifusi. Kalau dia sudah dalam bentuk terlarut, misalnya bentuknya larutan, maka dia langsung mengalami difusi. Ya. Kecepatan difusi obat bergantung pada sifat fisikokimia, seperti kekentalan atau viskositas, tempat difusinya, kemudian temperatur, gradien konsentrasi, dan luas permukaan. Ya. Kecepatan difusi dapat dihitung menggunakan persamaan Navier-Whitney. Ini adalah persamaan Navier-Whitney ya. Ini persamaan yang terpakai terus ya, seperti saya bilang. Ini bisa saya bilang ini persamaan yang akrab sekali dengan farmasi tekno ya, teknologi farmasi ini sangat akrab sekali. Paling sering itu kita mendengar persamaan Henderson-Hasselbalch, kemudian Navier-Whitney dan seterusnya. Nah, ini adalah persamaannya dm per dt ya, kecepatan untuk difusi. Ini difusi satuannya adalah konsentrasi ya. dm per dt sama dengan d ini adalah koefisien difusi, kemudian s ini adalah luas permukaan, kemudian cs dikurang cb ini adalah gradien konsentrasi dibagi h. Ini adalah persamaannya. Jadi kalau kita melihat persamaan ini, ya, apabila semakin tipis ketebalan lapisan difusi, maka kecepatan difusi itu akan semakin cepat. Nah, lapisan difusi itu adalah seperti ini ya. Misalkan ada suatu zat padat ya, dia akan mengalami pelarutan di sini, pelarutan yang jenuh. Nah, setelah jenuh dia akan mengalami difusi. Nah, ketebalan lapisan cairan jenuh itu ini H. Jadi ketika jenuh, dia baru mengalami difusi keluar. Pertama, ini akan terlarut, kemudian akan mengalami kejenuhan di daerah bagian yang sebelah zat padat pas gini ya, sebelahnya, kemudian nanti akan mengalami difusi. Nah, koefisien difusi ini dapat dihitung lagi, ada persamaannya, itu kaitannya dengan viskositas dan sebagainya. Jadi semakin viskos, maka difusi akan semakin lambat. Gitu. Kemudian gradien konsentrasi, ya, semakin besar gradiennya maka proses difusi juga akan semakin cepat kalau gradien konsentrasinya. Karena kan difusi itu perpindahan konsentrasi dari yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi lebih rendah. Nah, apabila dia sudah konsentrasi di sini sudah sangat pekat gitu, sudah cukup pekat juga, maka difusi akan menjadi melambat dibandingkan ketika awal. Kalau ketika awal difusinya akan cepat. Ya, ini ada persamaan difusi. Selanjutnya adalah koefisien partisi. Ya, walaupun zat aktif larut cepat dalam pH fisiologi, jadi untuk terabsorpsi, kalian ingat, obat tersebut harus terlarut terlebih dahulu. Terlarut dalam bentuk molekularnya. Ya, kalau dia terlarut dalam bentuk terdisosiasi atau dalam bentuk ionnya, maka dia tidak mudah atau tidak akan terabsorpsi. Lantas bagaimana Pak kalau seperti itu? Apakah akan selamanya tidak terabsorpsi? Akan terabsorpsi juga. Ketika apa? Ketika yang bentuk molekularnya sudah diabsorpsi, maka terjadi perbedaan keseimbangan. Ya, sehingga nanti yang terionkannya akan menjadi tidak terionkan dan seterusnya. Nah, saya kasih gambaran di contohnya di koefisien partisi karena sama. Ya, misalkan koefisien partisi itu kita hitung dengan P ya. Satuannya O per W sama dengan C, konsentrasi obat itu dalam nonpolar, dalam larutan nonpolar dibagi konsentrasi obat tersebut dalam air. Adalah ukuran distribusi obat yang tidak terionisasi dalam fase air dan organik, yaitu adalah koefisien partisi. Beberapa faktor yang menentukan aktivitas yaitu absorpsi dan fermentasi obat melewati membran dan masuk ke jaringan dan sel. Koefisien partisi hanya titik awal dalam pengertian sifat biofarmasi suatu obat. Paling tidak akan menyediakan data komparatif saat uji molekul obat untuk mengonfirmasi efikasi dan ketersediaan hayati. Jadi seperti ini ya, gambarannya seperti ini. Obat setelah terlarut, dia akan terabsorpsi. Nah, cairan tubuh kita itu bersifat hidrofilik. Cairan tubuh kita itu hidrofilik. Tetapi membran absorpsi dalam saluran cerna kita itu bersifat hidrofobik. Ya, atau lipofilik. Oke, ini membran. Membran itu bersifat seperti ini dan cairan tubuh itu bersifat hidrofilik. Sementara tadi kan hukumnya gitu ya,
dia dapat terabsorpsi kalau dia terlarut dalam cairan tubuh. Setelah terlarut, dia akan mengalami proses absorpsi. Absorpsinya, dia harus menembus membran tubuh yang bersifat hidrofobik. Bagaimana? Yaitu apabila molekul kita memiliki partisi, koefisien partisi pada obat, misalkan kita anggap saja koefisien partisinya adalah 2. Berarti kan 2/1 ya, 2 ini larut pada minyak, oil, dan ini larut pada air. Oke, ini koefisien partisi ya. 2, misalkan koefisien partisinya 2. Berarti dia 2 bagian terlarut pada minyak dan 1 bagiannya terlarut pada air. Nah, apabila dia kontak dengan, udah terlarut ini ya, kemudian dia kontak dengan membran. Kemudian dia kontrak dengan membran. Nanti 2 bagiannya ini akan masuk ke sini. Nah, di sini di bagian peredaran darah ya, di darah itu hidrofilik lagi. 2, tadi kan masuk sini 2. Tadi perbandingannya berapa? 2:1. Berarti kalau hanya ada 2, berarti berapa yang di sini, berapa yang di sini. Kalau ada 2 di sini. Sementara dia harus terpartisi juga ke sini. Berarti ini sekitar 1,33 ya. Yang ini 0,66. Begitu. Jadi pertama 2:1, 2-nya masuk, 1-nya tetap kan ya, 1-nya di sini. Kemudian yang 2 tadi masuk, ini akan terpartisi lagi karena perbandingannya kan 2:1. Maka yang tertahan adalah 1,33, yang masuk ke saluran saluran darah adalah 0,66 bagiannya. Gitu. Ini nanti akan disalurkan kan? Sehingga nanti ini akan 0. Ini akan 0 karena sudah masuk sudah didistribusikan 0. Yang 1,33 akan pindah lagi. Begitu juga yang ini tadi. 2:1 tadi, ini juga satunya, jadi 1:1, jadi misalnya, kemudian nanti akan terpartisi lagi, dan ini akan terpartisi lagi. Seperti itu. Sampai akhirnya nanti, total ini kan 3 nih, 3 ini habis nanti, pindah semua ke sini. Gitu ya. Ini sebenarnya materi di biofarmasetik. Kalau kalian detailnya nanti di sana. Cuma saya kasih gambaran, mengapa kita perlu belajar koefisien partisi, karena ini akan mempengaruhi absorpsi obat. Kemampuan dia berpermeasi ya, atau menembus membran semi permeabel tadi, menembus membran saluran cerna untuk masuk ke sirkulasi sistemiknya. Begitu. Ini adalah koefisien partisi. Selanjutnya ada permeabilitas. Ya, begitu berada dalam larutan dalam cairan fisiologis tadi ya, obat harus menembus sel dan jaringan untuk mencapai tempat kerja. Tadi ya, dia harus menembus sel dan jaringan. Ini akan melibatkan mekanisme transport pasif dan atau aktif. Tadi yang saya kasih contohkan adalah transport pasif, ya, bagaimana dia berdifusi. Untuk difusi pasif, obat perlu terpartisi pada komponen lipid sel atau berdifusi melalui pori-pori berair di jaringan. Dia berpartisi pada komponen lipid sel, tadi yang saya berikan contoh. Indeks permeabilitas dapat diperoleh secara in vitro dengan mengukur permeabilitas melitasi membran model pada suatu suhu yang konstan. Jumlah obat yang meresap melalui membran dapat diukur pada berbagai interval waktu. Beragam membran dapat dipilih masing-masing komposisi lipid yang berbeda-beda. Biasanya kita menggunakan membran dialisis ya, dengan anggapan bahwa itu dapat menggambarkan proses absorpsi dalam tubuh. Kemudian oleh karena itu permeabilitas bukan merupakan ciri tunggal, tetapi terutama bergantung pada kelarutan tadi ya, kemudian tergantung pada partisi dan koefisien difusi dan sifat membran. Membrannya seperti apa yang kita gunakan. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permeabilitas dari suatu obat. Intinya obat tersebut setelah terlarut dia harus berpermeasi masuk ke sirkulasi sistemik. Kalau kita sudah mempelajari permeabilitasnya bagaimana, kemudian kelarutannya tadi bagaimana, kemudian kita pelajari koefisien partisinya seperti apa zat aktif kita, sehingga kita bisa prediksi nantinya apakah zat aktif kita ini bagus atau tidak, atau mudah atau tidak diabsorpsi oleh tubuh atau tidak, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ada istilah lagi BCS atau Biopharmaceutical Classification System. Nah, di sini menggabungkan pengetahuan antara kelarutan dengan permeabilitas. Ya, tadi kan bahwa untuk terabsorpsi, selain dia harus terlarut, dia harus berpermeasi masuk ke sirkulasi sistemik. Sehingga ada sebuah klasifikasi ya yang menggabungkan kedua ilmu tersebut, ya, atau pengetahuan tersebut. Nah, pengelompokan ini dapat digunakan untuk menentukan kandidat senyawa yang memiliki sifat fisikokimia yang cenderung lebih rendah dalam hal ketersediaan hayati, dan sehingga selanjutnya disarankan untuk merubah molekul kimia secara kimiawi untuk mencapai ketersediaan hayati yang berpotensi lebih baik. Ya, kalau kita seandainya sudah tahu nih zat aktif kita ini kelarutannya buruk, maka solusinya apa? Kita tingkatkan kelarutan. Bagaimana cara meningkatkan kelarutan? Ada banyak caranya nanti ya.
apakah kita bentuk garamnya, dan seterusnya. Kemudian apabila zat aktif kita ternyata permeabilitasnya buruk, ya permeabilitasnya sangat buruk, maka bagaimana cara kita untuk meningkatkan permeabilitas dan seterusnya. Ini ada ilmunya sendiri ya, untuk meningkatkan efek dari suatu obat yang ternyata kurang larut ataupun permeabilitasnya buruk. Baik. Penting untuk diketahui bahwa klasifikasi ini hanyalah perkiraan dari kemungkinan ketersediaan hayati. Jadi semua ini hanyalah perkiraan. Kalau mau pastinya kita lakukan percobaan. Ya. Kemudian selanjutnya absorpsi dan ekspresi dan ketersediaan hayati dapat dipengaruhi oleh sifat biologis absorpsi dan penetrasi transporter. Ini yang lebih pasti ya. Ini kalau kita lihat ini ada BCS ya. Ini sering sekali nih kalau kita belajar farmasetik atau teknologi farmasi, obat-obat itu biasanya masuk ke kelas 2 dan kelas 3 paling banyak ya. Kalau kelas 1 ini nggak ada masalah. Kelas 1 ini adalah kelarutannya bagus, permeabilitasnya bagus. Jadi mudah larut dan setelah larut dia mudah terabsorpsi. Begitu. Sementara yang kelas 2 ini kelarutannya rendah. Dia sulit sekali larut dalam cairan tubuh, tetapi dia mudah berpermeasi atau masuk ke sirkulasi sistemik jika sudah terlarut. Makanya untuk BCS kelas 2, ini biasanya ada banyak cara untuk meningkatkan kelarutannya. Salah satunya dibuat dalam bentuk garamnya dan seterusnya. Ya, makanya kalau kita lihat adanya sodium diklofenat atau kalium diklofenat, itu adalah bentuk garamnya. Ya, kalau kalian ingat di sediaan di pasaran itu efedrin HCl dan seterusnya ya. Itu adalah bentuk-bentuk garamnya. Mengapa dibuat dalam bentuk garamnya? Agar meningkatkan kelarutannya. Nanti ketika sudah terlarut, mereka akan kembali ke molekul aslinya, yaitu menjadi diklofenat, asam diklofenat dan seterusnya. Jadi molekul aslinya, tidak dalam bentuk garamnya lagi ketika sudah terlarut. Tapi yang pertama harus dilakukan adalah meningkatkan kelarutannya terlebih dahulu. Karena ternyata obat-obat tersebut mudah sekali berpermeasi tetapi kelarutannya buruk. Kemudian yang kelas 3, kelarutannya tinggi tetapi permeabilitasnya rendah. Nah, ini yang jadi masalah. Salah satu contoh obatnya adalah gentamisin. Gentamisin itu kalau kalian lihat di pasaran, itu nggak ada bentuk oralnya. Nggak ada gentamisin tablet, itu nggak ada. Adanya gentamisin itu injeksi, salep, dan seterusnya. Tidak ada bentuk tablet. Mengapa? Padahal gentamisin ini sangat larut air. Ya, karena dia memiliki permeabilitas yang sangat rendah. Jadi kelarutannya tinggi tapi permeabilitas rendah. Solusinya bagaimana kalau untuk molekul-molekul seperti ini? Biasanya itu dibuat konjugat dan seterusnya, dibuat dalam bentuk nanopartikel kalau sekarang lagi dikembangkan. Ini lebih mudah terabsorpsi. Selanjutnya adalah kelas 4. Nah, ini yang paling sulit ya. Kelas 4 ini udah kelarutannya rendah. Terlarut pun permeabilitasnya juga rendah. Nah, untuk obat-obat yang seperti ini biasanya cara pintasnya dibuat dalam sediaan injeksi. Itu cara pintas. Jadi kita nggak mikirin lagi dia bisa terabsorpsi atau enggak. Toh dia langsung masuk ke sirkulasi sistem nih. Begitu ya. Oke, sebelum terlalu jauh, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan ketika kita melakukan preformulasi adalah mengetahui tentang moisture uptake atau absorption-nya ya. Bahan kimia dan biologi itu memiliki kapasitas yang berbeda untuk menyerap dan melepaskan air ya, disebut dengan higroskopisitas. Bergantung pada sifat kimia dan fisiknya. Jadi semua obat itu punya kemampuan untuk mengabsorpsi air dari udara itu berbeda-beda. Ya, sehingga dikenal dengan higroskopisitas. Nanti akan kita lihat ujinya seperti apa. Zat aktif dan eksipien akan disimpan di gudang sebelum pembuatan. Setiap kita punya zat aktif itu kan nggak langsung ketika sampai langsung dibuat, ya, tetapi kita simpan dulu di dalam gudang dan terpapar pada berbagai lingkungan yang lembab selama pembuatan. Jadi kalau kita membeli zat aktif misalnya di suatu industri itu kan nggak langsung dipakai langsung habis, pasti kita simpan di gudang. Nah, dengan mengetahui profil higroskopisitasnya kita tahu dia bagusnya disimpan di gudang yang seperti apa kelembapannya dan sebagainya. Oleh karena itu penting untuk menentukan karakteristik penyerapan lembab ya atau higroskopisitas untuk menetapkan kondisi yang dapat diterima dan harus dihindari. Ya, kalau kita sudah tahu zat aktif kita ternyata nggak bisa nih untuk RH yang di atas 70, maka jangan simpan di ruangan dengan RH di atas 70. Kalau kalian punya ini ya, punya hygrometer namanya itu hygrometer, itu kalau di apotik kemudian di puskesmas itu biasanya ada hygrometer untuk mengukur kelembapan dari ruangan. Nah, di situ ya, itu istilahnya RH, relative humidity, range-nya itu
satuannya adalah persen. Ya, dari 0 sampai 100%, tapi jarang ya. Kalau 0 itu berarti kering sekali ya, di bawah 20 aja udah sangat kering itu daerah situ. Tidak ada lagi udara, tidak ada lagi air di udaranya. Gitu ya. Kemudian informasi higroskop juga dapat digunakan untuk memilih kemasan. Ya, untuk bentuk sediaan akhir yang dapat melindungi produk dari paparan lingkungan lembab yang mungkin terpapar selama pengangkutan, penyimpanan, dan seterusnya. Hal ini diperlukan untuk memberikan umur simpan maksimum akibat degradasi kimia atau mikrobiologis. Ya, kalau degradasi kimia tadi karena hidrolisis, mikrobiologi itu senang sekali ya mikroba itu dengan adanya air. Ya, kalau kalian lihat obat-obat dengan kandungan air itu apabila sudah dibuka kemasannya, maka usia simpannya akan lebih pendek sekali dibandingkan obat-obat padat dan seterusnya. Misalnya dalam kasus tablet disintegrasi fisik melalui disintegrasi atau perubahan warna. Degradasi fisik. Jadi kalau untuk tablet kita dapat melihatnya kalau dia tidak tahan terhadap lembab, biasanya terjadi perubahan warna maupun disintegrasinya menjadi turun waktunya ya. Itu salah satu contoh ketidakstabilan akibat sediaan kita yang bersifat higroskopis diletakkan pada ruangan yang memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Evaluasi laboratorium dilakukan untuk melalui pemaparan lapisan tipis obat atau eksipien. Jadi kalau kita mau melakukan ujinya itu dengan cara memaparkan lapisan tipis obat. Jadi obatnya kita buat lapisan tipis gitu ya, kita taburkan agar dia lebih luas permukaan yang terpapar dengan udara. Atau eksipien di piring pada berbagai kelembapan relatif. Jadi kita atur nanti lingkungannya, RH-nya berbeda-beda pada suhu yang berbeda-beda juga, mengukur kenaikan dan penurunan berat selama beberapa hari atau minggu. Jadi setelah kita papar, kita ukur nanti berat dari serbuk kita, apakah naik atau tidak. Kalau naik berarti dia mengabsorpsi air kan, volumenya naik. Nah ini ada caranya ya, ini adalah klasifikasi untuk higroskopisitas. Kelas 1 disebut non-higroskopis, pada dasarnya tidak ada peningkatan kelembaban yang terjadi pada kelembaban relatif di bawah 90%. Kalau kita papar dengan RH di bawah 90%, tidak ada peningkatan yang signifikan ya. Selanjutnya peningkatan kadar air setelah penyimpanan 1 minggu pada kelembaban relatif di atas 90% terjadi tetapi kurang dari 20%. Nah, ini bisa kalian baca saja bagaimana untuk mengklasifikasikan apakah zat aktif kita itu higroskopis atau tidak. Nah, untuk zat aktif yang baru gitu ya, misalkan suatu industri itu baru produksi zat aktif itu biasanya dilakukan uji-uji ini ya untuk memastikan meskipun sebenarnya datanya itu sudah ada biasanya dari si supplier yang menjual produknya ke kita, itu sudah ada biasanya, tetapi untuk memastikan kita tes ulang apakah benar atau tidak ini higroskopisitasnya seperti ini. Oke, kemudian yang hampir terakhir ya, jadi nanti yang terakhir itu 9 stabilitas. Tentang polimorfisme dan kristalinitas. Jadi ketika kita preformulasi penting juga kita mengetahui apakah zat aktif kita ini memiliki polimorf atau tidak. Ya, apa itu polimorf? Polimorf itu adalah bentuk isi kristal yang berbeda di molekul yang sama. Jadi bentuk polimorf itu beragam ya. Jadi satu molekul itu bisa banyak sekali bentuk kristalnya atau polimorfismenya. Obat dan eksipien dapat berada dalam berbagai bentuk kristal atau amorf. Jadi zat aktif itu bisa dalam bentuk kristal atau amorf. Nah, ketika dia dalam bentuk kristal, ya, dalam proses kristalisasinya, ini dapat mengatur dirinya sendiri dalam konfigurasi geometris berbeda, sehingga struktur kristal yang terbentuk memiliki pengaturan atau orientasi yang penempatan yang berbeda juga. Keadaan yang berbeda ini disebut dengan polimorf. Ya, jadi bentuk kristal yang kisi kristalnya berbeda, itu disebut dengan polimorf. Jadi kalau kita misalnya atorvastatin itu punya banyak sekali bentuk polimorfnya. Polimorfismenya banyak sekali. Bentuk kristalnya banyak sekali. Padahal molekulnya sama, atorvastatin. Nah, apa yang membedakan? Membedakan adalah sifat setiap polimorf itu memiliki titik leleh, kerapatan, kekerasan, sifat optik, higroskopisitas, kelarutan, stabilitas, dan lain-lain. Ini akan berbeda. Ya, akan berbeda meskipun molekulnya sama. Sama-sama atorvastatin gitu misalnya. Tapi ada yang bentuk amorf, ada yang berbentuk kristal. Maka kelarutannya pun akan berbeda. Gitu ya. Kemudian titik lelehnya akan berbeda dan seterusnya. Jadi satu molekul itu punya sifat yang berbeda jika bentuk kristalnya pun berbeda. Ya, meskipun berbedanya tidak terlalu signifikan biasanya ya. Berbedanya dalam hal kelarutan biasanya tidak terlalu signifikan. Tetapi dalam hal titik leleh, kecepatan kelarutan itu bisa saja signifikan. Ini saya berikan contoh ya. Ini ada salah satu dari penelitian ya, bahwa untuk perbedaan arrangement atau susunan dari
kisi kristal itu akan menghasilkan stabilitas, kelarutan, dan bioavailabilitas yang berbeda-beda. Ya, contohnya ini adalah kortison asetat. Kortison asetat ini adalah obat apa? Ada yang tahu? Kortison. Kalau udah sepertinya kortison, metilprednisolon, ini obat apa? Ada yang tahu? Ini adalah obat steroid, ya, obat steroid. Nah, ternyata setelah diteliti, steroid itu punya, untuk kortison asetat itu punya polimorf 5, punya 5 bentuk polimorf. Dan yang tersedia atau yang dipakai itu adalah bentuk polimorf 1, bukan polimorf 2, bukan 3, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia lebih stabil. Gitu. Ini contoh-contohnya. Contoh lain misalkan ada mana yang akrab? Oh, parastamol. Parastamol itu punya 2 polimorf, tetapi yang digunakan adalah bentuk keduanya, polimorf kedua. Dia memiliki, kenapa kita pakai bentuk keduanya, kenapa nggak bentuk pertama? Ternyata bentuk kedua itu memiliki kompresibilitas yang bagus dan deformasi plastis yang sifatnya bagus juga. Ya, ini nanti disediakan solid, kalian akan tahu mengapa harus memiliki kompresibilitas yang bagus, deformasi plastis yang bagus, apa hubungannya dengan bentuk tabletnya. Gitu. Jadi ini untuk gambaran kalian bahwa bentuk kristal yang berbeda itu akan menghasilkan berbagai sifat yang berbeda juga, meskipun molekulnya sama, parastamol. Gitu. Jadi kan sekarang terbuka wawasan kalian, oh ternyata parastamol itu punya banyak bentuk kristal juga, punya 2. Dan bentuk kristal senyawa lain juga itu banyak. Dan ternyata sifatnya pun akan berbeda jika bentuk kristalnya berbeda. Gitu. Sehingga ketika preformulasi, kita harus mengetahui yang kita punya ini bentuk kristal yang keberapa. Gitu ya. Sehingga kita tahu, oh ternyata kita mau mesennya, misalnya saya mau beli bentuk kristal yang nomor 3 gitu, dan seterusnya. Kenapa? Karena lebih ini. Kalau seandainya kita nggak bisa gitu ya, misalnya kita mau produksi sendiri, bisa kita lakukan rekristalisasi. Nah, ketika proses rekristalisasi tadi, ini akan terjadi juga perbedaan bentuk kristal kalau pelarut yang digunakan berbeda, ya, suhunya berbeda dan sebagainya. Ketika kita melakukan proses rekristalisasi, begitu ya. Jadi ada banyak sekali. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan proses kristalisasi atau jenis polimorf yang kita pakai gitu ya, atau bagaimana kita menentukan bentuk kristalnya atau sifatnya dan sebagainya, itu salah satunya itu dengan metode DSC atau differential scanning calorimetry. Di senyawa tadi kita lakukan DSC untuk melihat perbedaannya dengan bentuk yang lain. Jadi misalkan kita punya 2 bentuk kristal, mungkin dari kasat mata nggak ada bedanya, sama-sama parastamol. Bagaimana kita mau membedakannya atau mengidentifikasinya? Maka salah satunya adalah dengan DSC atau differential scanning calorimetry. Ya, teknik ini untuk pengukuran kehilangan atau perolehan panas yang dihasilkan dari perubahan baik fisik atau kimiawi atau keduanya. Jadi ketika ini nanti akan detail kalian di kimia ya, bagaimana metode kerja DSC. Intinya ini dapat digunakan untuk membedakan atau mengidentifikasi kristal dari suatu senyawa kita. Kemudian dengan TGA juga bisa. Ya, teknik ini mengukur perubahan bobot sampel baik pada suhu konstan atau saat mengalami kenaikan suhu yang diprogram. Ya, kenaikan suhu yang diprogram itu kenaikan suhu oleh alatnya tadi. Nah, hal ini memberikan data tambahan terhadap DSC. Jadi untuk mengkonfirmasi DSC, apakah dia bersifat amorf atau kristalin, itu dapat digunakan juga metode TGA atau analisis termografimetri. Kemudian yang terakhir adalah difraksi sinar X. Ya, ini yang paling bagus ya. Cuman kita nggak punya alatnya ya kalau di sini, saya kurang tahu ya, tapi kemungkinan sulit ya. Bahkan orang mau melakukan difraksi sinar X ini sampai ke luar negeri biasanya untuk benar-benar menentukan atau melihat bentuk kristalnya ya. Teknik ini sangat guna menetapkan apakah suatu senyawa itu sebagai amorf atau polimorf. Oke ya. Untuk membandingkan reprodusibilitas batch yang berbeda dari polimorf atau amorf yang dipilih. Jadi benar-benar kalau kita dengan difraksi sinar X ini dapat terlihat sekali bentuk kristalnya itu seperti apa. Apakah dia heksagonal, apa kubus, dan sebagainya. Itu yang dimaksud adalah bentuk kristal atau kisi kristalnya. Oke, kemudian kristalinitas, bahan atau polimorfik kristalin dapat berada dalam sejumlah bentuk, ya kadang disebut dengan habitnya. Tergantung pada metode dan pelarut yang digunakan untuk kristalisasi tadi sebenarnya. Metode dan pelarut yang digunakan ini akan menentukan bentuk kristalnya. Hal ini dapat berbeda dari kristal yang sangat bersudut berbentuk memanjang, kristal seperti jarum dan berbentuk datar hingga lebih bulat. Di bentuk kristal itu banyak, ada yang
memanjang, ada yang jarum, ada yang datar, dan ada yang hampir bulat atau sferis. Bentuknya dapat mempengaruhi kemampuan mengalir. Ya, misalkan penuangan dari wadah atau hopper dan lain karena interaksi mekanik dan fisik partikel atau kohesi. Jadi kalau kristalinitas ini bentuk kristalnya adalah hampir bulat, maka otomatis daya alirnya akan lebih bagus daripada bentuk jarum dan sebagainya. Ya. Setiap jenis kristal mungkin ada dalam bentuk yang baik, padat, memiliki derajat struktur internal yang berbeda, terkadang mengarah ke struktur yang sangat berpori. Jadi ada yang kadang memiliki porositas yang banyak juga atau tinggi juga dari bentuk kristal yang sudah direkristalisasi tadi. Studi praformulasi berguna untuk mengkristalkan senyawa menggunakan kondisi suhu, pelarut, kecepatan kristalisasi yang berbeda. Jadi tadi ya, suhu berbeda, pelarut berbeda, metodenya berbeda, maka bentuk kristal pun yang dihasilkan akan berbeda juga. Untuk menentukan seberapa kritis bentuk kristal tersebut dan menyarankan kondisi kristalisasi yang disukai untuk pengoptimalan lebih lanjut. Oke, jadi preformulasi, kalau udah skalanya industri, kita lakukan proses kristalisasi, di mana proses kristalisasi yang baik sesuai dengan tujuan dari pembuatan kita. Misalkan kita membuatnya dalam bentuk sediaan tablet gitu misalkan, maka kita mau bentuk kristal yang hampir bulat atau sferis, sehingga nanti ketika dituang daya alirnya bagus. Kalau daya alirnya bagus, ketika kita membuat tablet, kita bisa menggunakan metode kempa langsung. Itu kan bisa meminimalkan biaya produksi. Misalnya seperti itu, saya beri contoh. Kemudian stabilitas. Ya, stabilitas ini detailnya nanti akan saya ajarkan di farmasi fisika. Ya, farmasi fisik nanti akan saya jelaskan lebih detail tentang stabilitas. Tapi untuk gambaran bahwa stabilitas obat dan eksipien sangat penting untuk memastikan bahwa pasien menerima dosis yang benar dari bahan aktif. Ya, kalau seandainya kita buat obat tersebut bagus, tetapi sampai ke tangan pasien sudah jelek, berarti itu kan ada masalah stabilitas. Karena percuma sudah kita desain begitu bagus, kemudian zat aktifnya sudah kita buat sedemikian rupa, ternyata sampai ke tangan pasiennya sudah tidak stabil. Karena ketika kita membuat sediaan, itu kan nggak langsung dipegang pasien ya, tetapi mengalami proses distribusi, disimpan, dan sebagainya. Bisa-bisa ada jeda waktu yang cukup panjang, bisa berapa bulan, sampai obat tersebut dipakai pasien. Nah, oleh karena itu, ketika preformulasi, kita perlu melakukan uji stabilitas terhadap produk-produk kita. Ya. Agar apa? Agar ketika sampai di tangan pasien, itu dapat dipastikan produk kita masih memiliki persyaratan sesuai dengan standar saat kita membuat di awal tadi. Ya. Karena apa? Karena ketika terdegradasi, selain dia penampilannya kurang bagus ya, ini juga dapat menghasilkan bahan yang toksik. Ini kan akan berbahaya untuk si pasien apabila ada bahan toksik di obat. Seperti itu. Baik, untuk materi hari ini, saya rasa cukup. Saya persilakan apabila ada yang ingin bertanya terkait materi hari ini. Oh ya, sebelum itu saya minta kita berfoto dulu. Boleh diaktifkan kameranya? Nah, ini Prayoga Salim ini baru bangun tidur nih kayaknya. Ini Pak, apa namanya? Pas tidur rambutnya basah jadi nggak bisa diatur dari tadi. Oh. Oke, saya screenshot sebentar ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan, materi kita hari ini cukup banyak ya tentang preformulasi, tahapannya apa saja yang harus kita lakukan ketika proses preformulasi suatu produk. Jadi memang banyak, selain kelarutan, tadi kelarutan pun ada diklasifikasikan ya, berdasarkan kelarutan intrinsik, kemudian ada pKa, kemudian ada tentang koefisien partisi, dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian dari kelarutan. Dan ada difusi tadi, dan seterusnya. Nah, sekarang apa yang ingin kalian tanyakan gitu misalnya? Gak apa-apa, agak meluas ke prakteknya nanti gitu. Pentingnya apa dari metode-metode tadi dan sebagainya. Silakan yang ingin bertanya. Karena materi kita memang cukup banyak ya pada hari ini. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak tentang yang kristalisasi tadi itu. Ada. Jadi
penangkapan saya tadi itu, kan kayak misalkan paracetamol tadi kan ada 2 bentuk sediaan kristalisasi itu, Pak. Ya. Nah, itu sebenarnya bisa kita buat jadi 2 bentuk sediaan itu, atau emang udah ada 2 jenis sediaan itu, Pak, kristalisasinya itu. Oke, jadi itu adalah bentuk kristal ya. Jadi paracetamol itu punya 2 bentuk kristal yang sudah diidentifikasi oleh penelitian yang sudah ada. Nah, kalau kita mau buat, boleh. Biasanya kalau industri, ini saya bilang industri saja, biasanya kita beli. Beli itu udah jadi ya. Tapi kalau misalkan kita mau sendiri nih, kita mau buat produksi sendiri paracetamol, saya mau bentuk kristalnya seperti apa. Nah, itu bisa kita lakukan proses namanya kristalisasi atau rekristalisasi. Misalkan kita udah beli yang bentuk kristal kedua. Ternyata kita nggak mau, kita mau bentuk kristal yang ke-1. Maka kita lakukan proses rekristalisasi. Dengan cara apa? Rekristalisasi itu kan dengan cara melarutkan terlebih dahulu, kemudian kita uapkan pelarutnya, kemudian terjadi bentuk kristal lagi. Itu salah satu sederhana ya, contoh rekristalisasi. Jadi sebenarnya yang sudah ada, yang sudah diteliti, ternyata paracetamol itu punya 2 bentuk kristal, dan yang dipakai oleh industri itu adalah bentuk kristal kedua, karena memiliki kompresibilitas yang baik dan memiliki deformasi plastis yang baik. Begitu, sifat deformasi plastis yang diinginkan. Nah itu, jadi sebenarnya enggak cuma paracetamol, banyak tadi saya beri contoh, itu punya bentuk kristal bermacam-macam. Yang ternyata bentuk kristal tadi mempengaruhi kelarutan, stabilitas, ya, dan bioavailabilitasnya. Atau istilahnya itu efeknya, gitu. Begitu ya. Jadi dengan kita melakukan preformulasi, mengetahui bentuk kristal yang kita miliki, gitu ya, atau kita mau merubah bentuk kristalnya sesuai dengan yang kita inginkan, maka ketika kita membuat produk akhir nanti itu akan memaksimalkan dari efektivitas zat aktifnya. Begitu. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, sebenarnya kalau untuk polimorfisme ya, polimorfisme dan sebagainya, saya agak lupa ya itu di materi di mana lebih detailnya. Di farmasi fisik saya kurang tahu ada atau tidak. Yang jelas ada itu di mata kuliah farmasi ya, khususnya nanti kalian ada peminatan atau tidak ya kalau untuk sekarang? Belum ada peminatan ya? Belum boleh ambil. Belum boleh diambil, Pak. Oh iya, tapi nanti ada ya berarti ya. Nah, ketika ada, nanti Pak. kalau kalian mengambil peminatan teknologi farmasi, nanti kita banyak sekali membahas yang seperti itu. Tentang polimorfisme misalkan, kemudian tentang kelarutan tadi ya, kelarutan itu nggak sesederhana itu ternyata kan, ada kelarutan intrinsik, kemudian kelarutan itu ada persamaan Henderson-Hasselbalch, ada derajat disosiasi, ada kemudian ada koefisien partisi. Jadi ketika kita nanti melihat data kelarutan itu nggak cuman satuannya, nggak satuan konsentrasi per volume saja. Tidak satuannya hanya konsentrasi, satuannya tidak hanya konsentrasi, bisa saja yang kita dapat nanti adalah pKa-nya juga. Nah ini kan bisa kita pakai juga data pKa-nya ini. Begitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya yakin sebenarnya kalian banyak sekali yang ingin ditanyakan ya. Saya yakin pertemuan yang sangat singkat ini gitu ya, tidak cukup untuk menjelaskan sejelas-jelasnya apa saja yang harus kita lakukan ketika mau membuat sediaan tadi. Apalagi studi preformulasi itu banyak sekali. Jadi kalau kalian mau lebih dalam, kalian bisa baca ya banyak sekali buku tentang preformulasi dari obat. Nah, dengan kalian banyak membaca, apalagi yang minatnya mau ke teknologi gitu, misalnya nanti apotekernya mau ngambil apoteker industri, kemudian setelah lulus nanti pengen tinggal di Jakarta atau di Pulau Jawa sana, mau jadi apoteker industri. Itu saya sarankan yang mengambil pilihan teknologi. Biasanya laki-laki ya, biasanya laki-laki kebanyakan di industri, kebanyakan itu laki-laki. Padahal laki-laki di farmasi sangat sedikit gitu. Oke, yang perempuan ada yang mau bertanya? Jadi ada yang dari laki-laki sudah bertanya masalah bentuk kristal. Yang lain, untuk contoh yang saya berikan tadi, misalkan untuk aplikasi persamaan Henderson-Hasselbalch sudah jelas ya. Misalkan kalian ketemu kasus seperti itu, kalian bisa aplikasikan gitu ilmunya. Kemudian persamaan difusivitas itu persamaannya yang tadi saya jelaskan Nash-Whitney itu. Nah itu kalau kalian lihat persamaannya, kalian bisa mengerti, oh ternyata kalau seandainya kita buat tipis gitu ya, tebal lapisan difusi,
maka difusi akan lebih cepat. Contohnya itu kalau kita mengaduk, ya. Kalau kalian seandainya buat teh gitu kan, buat teh nih kalian celupkan. Nah, itu kan akan mengalami difusi ya. Teh itu akan mengalami difusi. Ada bagian yang sangat pekat, ya. Kemudian dia akan berdifusi ke bagian yang masih jernih gitu kan di gelas kalian. Nah, ketika kalian melakukan pengadukan, itu sebenarnya menipiskan lapisan atau ya lapisan difusi tadi, lapisan jernih. Nah, ketika kalian tipiskan, maka proses difusi akan lebih cepat. Begitu, itu salah satu aplikasinya persamaan tadi. Kemudian persamaan tadi juga kalau kita jabarkan lagi ya, D tadi ya, difusivisitas itu ada pengaruh viskositas ya. Jadi semakin viskos dari jaringan tersebut ya, maka difusi akan semakin lambat. Gitu ya. Kemudian ada gradien konsentrasi, semakin besar gradiennya maka difusi juga akan semakin cepat. Jadi bagaimana kita melebarkan gradien konsentrasi? Ya dengan cara meninggikan konsentrasinya gitu kan. Jadi nanti kalau konsentrasinya tinggi, konsentrasi zat aktif kita tinggi, maka difusi akan lebih cepat dibandingkan konsentrasi yang rendah. Gitu, itu pengetahuan-pengetahuan dasar yang bisa kalian terapkan nanti. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Kalau bingung ditanyakan saja ya. Pak, ini saya bingung, ini nanti gimana sih aplikasinya, atau ini ujinya seperti apa gitu. Kenapa saya harus mempelajari ini gitu. Kenapa saya harus melakukan preformulasi bagian ini Pak gitu. Gak apa-apa, tanyakan saja. Jadi nanti kalian merasa, oh ini ternyata penting, oh ini penting. Kenapa ini penting? Karena ini. Kenapa ini penting? Karena ini. Gitu. Biasanya lebih mudah memahami kalau kalian tahu manfaatnya ketimbang hanya teorinya saja. Ada? Oke, cukup? Oke ya, kalau cukup, beneran cukup ini? Yakin ngerti? Yakin sudah ngerti? Halo? Suara. Insya Allah, Pak. Insya Allah ya, oke ya nanti. Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Kan profil suatu, kan obat itu ada yang sifatnya asam lemah atau basa lemah. Ya. Nah, apa sih Pak pengaruh profil obat itu terhadap terapinya di dalam tubuh kita, Pak? Oke. Gimana, Pak? Oke, bagus sekali ya. Jadi obat itu umumnya asam lemah dan basa lemah. Ya, jadi jarang yang asam kuat dan basa kuat. Terus bagaimana efeknya terhadap tubuh? Yang pertama tadi, kalau dia pKa-nya berbeda, maka otomatis kelarutannya dari berbagai bagian tubuh tadi akan berbeda. Misalnya basa lemah. Ya, kalau basa lemah berarti ketika dia di suasana asam, maka akan mudah terlarut, tetapi banyak dalam bentuk terdisosiasinya atau dalam bentuk terionkan. Gitu ya. Ini saya kasih teori umum saja. Akan banyak terionkan. Berbeda dengan asam lemah. Asam lemah ketika dalam suasana asam akan lebih banyak fraksi yang tidak terionkan. Nah tadi kalau dia mau berefek, maka dia harus terabsorpsi kan. Nah yang mudah terabsorpsi adalah yang tidak terionkan. Berarti secara garis besar dapat kita tarik kesimpulan, kalau asam lemah mudah diabsorpsi di lambung, sementara kalau basa lemah mudah diabsorpsi di saluran cerna bagian bawah. Nah itu kan menjadi pengetahuan dasar kita ya, itu secara umum, secara garis besar. Nah, itu jadi efeknya pun akan berbeda, kelarutannya akan berbeda, kemudian nanti kecepatannya juga akan berbeda ya, dan apabila kita mendesain obat, kalau kita memiliki dua obat yang berbeda, jenisnya atau sifatnya tadi ada asam lemah basa lemah, maka formulanya pun harus berbeda. Begitu ya. Misalkan kalau asam lemah berarti kita buat buffernya di pH berapa. Basa lemah bagaimana kalau kita buat dalam bentuk larutan? Kita harus atur buffernya juga. Agar apa? Agar mereka dalam bentuk terlarut dan dalam bentuk molekularnya. Begitu. Ya, jadi itu penting sekali. Ini detailnya ya. Saya tuh selalu memberikan gambaran kalian ya. Detailnya akan dipelajari di mana biar kalian itu oh ya nanti saya akan belajar detailnya di mata kuliah ini. Ini detailnya akan dipelajari di proses biofarmasetik. Saya nggak tahu kalian ada mata kuliah biofarmasetik atau tidak. Ya karena saya baru masuk semester ini, jadi saya lihat kalau semester ini nggak ada biofarmasetik, saya nggak tahu semester depan kemungkinan ada ya. Di biofarmasetik itu kita melihat pengaruh eksipien dan profil zat aktif ya sifat fisikokimianya terhadap absorpsinya. Gitu. Itu lebih seru lagi bahasannya.
Cuman secara garis besar seperti itu ya. Jadi kalau asam lemah, basa lemah, ini jelas kelarutannya di dalam tubuh itu akan berbeda karena tubuh kita tadi pH-nya berbeda-beda. Bisa jadi yang asam lemah itu mudah larut di bagian usus, tetapi dia bentuknya terdisosiasi. Yang bagusnya dia terlarutnya di lambung. Tetapi ketika di lambung dia kelarutannya rendah kan tadi ya, karena ditekan molekul sejenis, yaitu H+-nya. Dan seterusnya ya. Bagaimana caranya dia lama di lambung, agak bertahan lama gitu ya di lambung, sehingga dia diabsorpsi dengan maksimal. Begitupun dengan yang basa lemah. Ya di lambung gampang terlarut, karena dia akan terlarut membentuk garamnya. Ya kalau basa lemah pada suasana asam itu gampang larut, tetapi ketika larut dia akan berada dalam bentuk terionkan. Nah itu kan jadi masalah, nggak bisa terabsorpsi walaupun dia terlarut. Begitu. Bagus ya pertanyaannya, langsung aplikatif gitu. Ini gimana Pak kalau seandainya begini? Oke, gitu ya. Siapa tadi yang bertanya? Lanita. Lanita. Iya. Makasih Pak. Ya, bagus pertanyaannya. Langsung ke prakteknya seperti apa. Saya senang kalau ada yang bertanya seperti itu, langsung ke prakteknya nanti seperti apa. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ayo jangan malu-malu ya. Saya lebih senang tuh sebenarnya lebih banyak diskusi daripada saya memaparkan sendiri. Jadi untuk minggu ini ya, kalian hari apa kalau farmasi fisiknya? Jumat kayaknya. Jumat, oke. Jadi jangan lupa ya, hari Jumat siapkan kalkulatornya, kalkulator saintifik ya, jangan kalkulator warung. Kalau kalkulator warung nanti nggak ada lognya, nggak ada loannya. Gitu. Ya, saya persilakan. Yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Absen sudah semua? Absen tolong diisi ya, dan jangan lebih dari 15 menit. Ya, silakan Sela. Sudah Pak. Tadi saya jawab sudah mengisi absen Pak. Oh, saya kira mau bertanya. Oke lah kalau begitu ya. Saya rasa cukup ya, waktunya juga sudah habis. Saya akhiri pertemuan hari ini. Ntar saya stop dulu recordingnya.